Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik untuk kita boleh belajar bersama. Dan hari ini Bapak meminta kepada kalian untuk boleh lebih serius lagi dalam belajar. Pada penugasan sebelumnya, ada dari antara kalian belum mengirimkan tugasnya. Bapak meminta, kalaupun terlambat, Bapak meminta tetap untuk di. Oke anak-anak, kita siap untuk belajar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami musim-musim untuk kami boleh nikmati di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan memberikan kami hujan, Tuhan memberikan kami matahari, untuk kami boleh hidup di tengah-tengah dunia, dan kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar tentang kemarau yang Tuhan izinkan boleh terjadi, bahkan panas yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Kami boleh mengerti manfaat daripada panas atau panas matahari atau kemarau di dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kalau pada pelajaran sebelumnya Bapak sudah meminta kalian dalam sebuah penugasan untuk menuliskan bagaimana perasaanmu, apa yang akan terjadi, seperti apa yang ada dalam pikiranmu kalau hujan turun terus-menerus atau kalau terjadi kekeringan terus-menerus. Hari ini kita akan belajar tentang kisah-kisah dari Alkitab tentang kekeringan dan juga tentang musim kemarau. Sudah kelihatan anak-anak semuanya? Oke, hari ini aku bersyukur kepada Tuhan atas musim kemarau. Anak-anak, pelajaran kita hari ini ya, untuk kita boleh mengerti mengapa kita juga harus bersyukur ketika Tuhan memberikan musim kemarau di dalam hari-hari kehidupan kita. Hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Kamu harus bersyukur karena kamu semua ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan manusia. Dan di negara-negara lain, misalnya di negara-negara Asia lainnya, ada mungkin 3 musim. Musim hujan, musim kemarau, dan musim semi. Dan di negara-negara Asia juga sebagian, ada juga yang mengalami musim dingin. Ya. Jadi apapun itu musimnya, kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan dan mengerti apa maksud dari setiap musim itu Tuhan berikan kepada kita. Pada musim panas atau kemarau, manakah kegiatan berikut yang menyenangkan dilakukan di musim kemarau? Warnailah sekeliling huruf dengan warna yang berbeda antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Kita lihat kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ketika musim kemarau, misalnya wisata ke pantai. Gimana kira-kira apakah mengenakan wisata ke pantai ketika musim kemarau? Pasti mengenakan, ya. Karena enaknya ke pantai itu kalau sedang musim kemarau. Akhirnya kita bisa melihat tepian air yang indah, terus juga matahari terbenam dengan indah, dan kita bisa menikmatinya. Terus kemudian pada saat musim kemarau kita menggunakan topi. Ya, benar. Untuk melindungi kepala kita dari sinar langsung matahari yang begitu panas. Terus bermain layang-layang, ya memang kalau musim hujan kita tidak mungkin bisa bermain layang-layang. Terus menyiram tanaman, memang. Karena apa? Karena ketika panas terjadi atau kemarau terjadi, tanah itu akan kekurangan air, maka kita harus menyiram tanaman di sekeliling kita. Petani menjemur padi, benar. Karena petani sangat tertolong ketika musim kemarau untuk menjemur padi, ya, supaya padi itu bisa awet dan tidak busuk. Terus minum yang banyak. Ya, ketika kamu musim kemarau, kamu mengalami musim kemarau dan kamu tidak mau minum, tapi kamu hanya mau minum yang dingin-dingin, mungkin akan membuat tenggorokan kita rusak atau radang tenggorokan. Oleh karena itu, ketika musim kemarau, kamu harus banyak minum. Terus kemudian membaca di bawah pohon itu menjadi salah satu yang sangat menyejukkan sekali. Jadi coba aja sesekali anak-anak ketika musim kemarau, kamu berteduh di bawah pohon dan membaca. Terus berlari-lari di lapangan, kalau bisa jangan sampai siang. Karena itu udara terlalu panas dan takutnya nanti kalian akan pening dan sakit kepala. Terus petani panen padi, ya memang
Ini sangat dibutuhkan oleh petani supaya apa? Supaya hasil panen mereka bisa lebih maksimal. Karena kalau musim hujan itu akan menghalangi mereka saat panen. Bermain sepeda di musim kemarau, kalau bisa jangan terlalu panas, di udara yang terlalu panas atau matahari yang sangat terik, supaya tidak, membuat kalian sakit kepala atau pening. Jadi anak-anak sekalian, dari sini kita bisa melihat ternyata musim kemarau itu memberikan keuntungan kepada, beberapa, orang ataupun beberapa profesi seperti petani, seperti nelayan, dan lain sebagainya. Seperti misalnya tukang kerupuk yang harus menjemur kerupuknya, petani yang menjemur padinya, terus ibu-ibu kita yang menjemur kain, itu sangat dibutuhkan, udara yang panas ataupun terik matahari. Dan untuk itu, kita harus mengerti dengan baik bahwa di dalam Alkitab ada sebuah kisah yang patut untuk kita pelajari tentang musim kemarau ataupun musim panas ini, yang mengakibatkan beberapa tempat atau beberapa wilayah itu kekeringan. Jadi cerita tersebut Bapak akan sampaikan kepada kalian, ya. Cerita tersebut itu cerita tentang seorang nabi, Elia, ya. Orang Nabi Elia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Ahazia, dan Yoram pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Elia itu adalah seorang nabi yang pada saat itu sangat disegani sekali. Menurut kitab Raja-Raja dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, Alkitab agama Kristen, Elia dicatat juga dalam Perjanjian Baru dan juga ia sangat dihormati oleh orang-orang pada zaman itu karena apa? Karena dia adalah seorang yang nabi yang benar-benar menjaga kehidupannya, menjaga lidahnya, menjaga perilakunya. Menurut catatan dari raja-raja, 1 dan 2 raja-raja, Elia berjuang agar bangsa Israel dan Raja Ahab menyembah Tuhan, tidak kepada dewa Baal atau kepada dewa-dewa, menyembah kepada dewa-dewa, tapi dia sangat menginginkan supaya bangsa itu atau Raja Ahab menyembah kepada Tuhan, bukan kepada Izebel, bukan kepada dewa-dewa pun kepada patung-patung pada zaman. Pertama, Elia menubuatkan bahwa tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ia katakan. Jadi Elia, karena sudah kesal dengan bangsa yang dipimpin oleh Ahab itu, dia mengatakan, kalau kalian tidak mau menyembah kepada Tuhan, maka saya akan menubuatkan bahwa tidak akan ada embun dan tidak akan ada hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau saya yang mengatakannya. Terus kemudian Elia sendiri disuruh oleh Allah tinggal bersembunyi di tepi sungai Kerit, karena banyak orang tidak suka kepada dia karena perkataannya. Dan di tepian sungai Kerit, dia minum dari sungai itu dan diberi makan roti dan daging oleh burung-burung gagak tiap pagi dan tiap petang. Setelah sungai itu kering karena tidak ada hujan, maka ia tinggal di rumah seorang janda di Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Waktu putra janda itu yang mati sakit, Elia menghidupkannya kembali. Jadi Elia adalah seorang nabi yang dimana dia memiliki kuasa yang sangat besar daripada Tuhan. Dan setelah 3,5 tahun kekeringan terjadi di kerajaan tersebut, maka terjadilah kelaparan. Karena apa? Karena petani-petani tidak bisa menanam padi, tidak bisa bercocok tanam, menanam tumbuh-tumbuhan, karena semuanya mati karena kekeringan. Jadi ingat, anak-anak, seperti apa yang Bapak katakan kemarin, tumbuh-tumbuhan itu sangat membutuhkan air. Kemudian Elia muncul dan meminta untuk Raja Ahab mengumpulkan sebuah nabi Baal atau sesembahan mereka atau apa yang mereka percayai. 450 orang semuanya untuk membuktikan siapa yang hidup, Tuhan Allah kita atau Nabi Baal itu. Elia mau mengatakan, apakah Tuhan kalian, Nabi Baal kalian atau dewa-dewa kalian bisa menurunkan hujan?
atau Tuhan saya yang bisa menurunkan hujan? Dia mengatakan, "Kalau, coba kalau nabi kalian atau, dewa Baal kalian bisa menurunkan hujan, saya akan percaya. Tetapi kalau nabi Baal ataupun dewa kalian tidak bisa menurunkan hujan dan saya bisa menurunkan hujan atas nama Allah, maka kalian harus mengikuti aku," katanya. Nabi-nabi Baal dan Elia masing-masing membuat mezbah dengan seekor lembu di atasnya. Kemudian masing-masing harus meminta Allahnya untuk mendatangkan api dari langit supaya membakar korban di mezbah. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah nabi-nabi Baal itu bisa melakukannya? Apakah nabi-nabi Baal atau dewa-dewa itu bisa menurunkan api? Nabi-nabi Baal ternyata tidak berhasil menurunkan api. Sedangkan doa Elia didengar Tuhan yang mengirimkan api dari langit untuk membakar habis korban di mezbah. Dan apa yang terjadi anak-anak? Setelah rakyat itu melihat dan raja itu melihat, mereka menjadi mengaku bahwa Allah Elia adalah Allah yang hidup. Allah Nabi Elia adalah Allah yang hidup yang bisa memberikan jawaban dari permintaan Elia. Lalu menanggapi semua itu, ya, Elia mengatakan bahwa kalian harus percaya kepada Allah. Dan selanjutnya, atas kejadian itu, Elia berdoa dan turunlah hujan ke wilayah Israel. Sehingga dengan demikian, orang-orang itu mempercayai Allah. Karena diancam hendak dibunuh oleh Izebel atas kejadian itu, untuk membalas kematian daripada nabi-nabi Baal, ya, Elia lari ke padang gurun dan akhirnya bersembunyi di sebuah gua di Gunung Horeb. Dan di sanalah dia menjumpai Tuhan dalam angin sepoi-sepoi. Setelah datangnya angin besar, gempa dan api tanpa adanya Tuhan. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya, dari sini kita melihat kalau musim kemarau itu terjadi berkepanjangan, ternyata berakibat besar. Akan terjadi kekeringan, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup, hewan-hewan tidak bisa hidup, maka apa yang terjadi? Maka tumbuh-tumbuhan mati, terus tidak ada sesuatu yang dipanen oleh petani, akhirnya apa? Kita akan kelaparan semuanya. Dan apa yang Bapak ceritakan itu, Nabi Elia membuktikan bahwa Allah kita, ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia mampu menurunkan api dari surga dan kemudian mampu menurunkan hujan atas perkataan daripada Elia dan permintaan Elia. Oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita membaca, ya. Membaca Alkitab dan mendengarkan cerita guru tentang Allah hadir dalam keadaan panas atau musim kemarau. Panas matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan buah dan biji yang akan menjadi makanan manusia. Ayat itu dalam 1 Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi dan segala pohon-pohonan dan yang buahnya berbiji itulah yang akan menjadi makananmu. Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kemudian Mazmur 74 ayat 17, engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Kemudian Mazmur 121 ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Jadi oleh karena itu anak-anak, kita harus memahami dengan betul bahwa musim kemarau pun Tuhan berikan kepada kita supaya para petani bisa hasil panennya dan dipanen dengan baik, tetapi juga Tuhan itu menurunkan hujan pada waktu-waktu yang tepat. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang kemarau, tentang musim panas, itu menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Seperti yang Bapak cerita kemarin. Musim panas itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, untuk memasak makanannya di daun supaya tumbuhan itu tetap bisa bertumbuh dan berkembang. Tetapi kalau kemarau terus-menerus,
maka akan terjadi kekeringan dan tanah menjadi kering. Akhirnya apa? Mineral dari tanah itu tidak bisa diserap oleh tumbuhan sebagai bahan makanannya, dan akhirnya tumbuhan itu akan menjadi kering dan layu. Jadi anak-anak sekalian, Tuhan menciptakan musim panas hujan secara bergantian di bumi Indonesia, itu semuanya untuk kebutuhan kita. Jadi oleh karena itu, anak-anak, hari ini ya, Bapak mau meminta kalian untuk kita bisa bersyukur ya. Kita bisa bersyukur atas segala musim yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Bapak mengajak kalian untuk berdoa atas musim panas dan musim hujan yang Tuhan izinkan bergantian untuk bisa kita nikmati, untuk kesejahteraan kehidupan kita, untuk kebaikan kehidupan. Doanya seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk musim panas yang Kau berikan untuk kami, semua untuk kebaikan kami. Tolonglah kami agar selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Anak-anak, pelajaran kita hari ini hanya untuk menyimpulkan pelajaran kita pada pertemuan ini. Oleh karena itu, Bapak menugasi kalian, sudah, Bapak menugasi kalian bagaimana cara kita bersyukur ya di tengah-tengah musim kemarau. Bapak meminta kalian menuliskan doa, sebuah doa, ucapan syukur karena Tuhan memberikan panas atau Tuhan memberikan musim kemarau di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, minta bantuan orang tuamu, kakakmu, abangmu untuk membuatkan doa atas pemberian panas ataupun pemberian kemarau yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tugas kita yang kedua, anak-anak, Bapak meminta kalian untuk menuliskan, ya, menuliskan salah satu, ya, menuliskan salah satu dari ayat dari Kejadian 1 ayat 29, Kejadian 8 ayat 22, Mazmur 74 ayat 17, Mazmur 121 ayat yang ke-6. Bapak meminta kalian untuk tugas yang kedua, menuliskan salah satu ayat itu dengan tulisan hias. Bagaimana kalian menghiasnya? Salah satu yang harus ada dalam hiasan itu adalah matahari. Pokoknya Bapak meminta kalian menghiasnya dengan sesuatu yang cerah, yang berkaitan dengan musim kemarau. Jadi Bapak minta kalian buat sekreatif mungkin berkaitan dengan musim kemarau, ada mataharinya, ada awan, begitu terang, indah, buatlah sebagus mungkin. Jadi ayatnya itu ada di tengah, kalian buat hiasannya dengan baik. Itu saja untuk tugas kita. Yang pertama, Bapak minta buat ucapan doa atas pemberian Tuhan. Musim panas atau musim kemarau dalam kehidupan kita yang kita butuhkan. Yang kedua, memilih salah satu ayat dari yang Bapak sebutkan tadi, dan buat hiasan yang berkaitan dengan tema kemarau atau musim panas. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Pada dalam sorga kami berterima kasih atas musim panas atau musim kemarau yang Tuhan berikan, yang ternyata kami sangat butuhkan dalam kehidupan kami. Tapi ya Tuhan, jangan izinkan musim kemarau itu berkepanjangan, supaya tidak terjadi kelaparan di negeri kami dan di bangsa. Tuhan, kami yakin dan percaya, seperti Nabi Elia yang meminta hujan, dan juga seperti Nabi Elia yang meminta Tuhan menurunkan api dari surga, biar kiranya kami menjadi anak-anak yang mau taat kepada Tuhan, dan dengan demikian kami boleh juga melalui kehidupan kami mendapatkan mujizat-mujizat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam musim panas ataupun musim kemarau ataupun musim hujan, kami tahu itu semua kami perlukan untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak meminta kalian selesaikan tugasnya dengan baik. Ya, jangan seperti minggu lalu ada yang tidak mengirimkan tugas ya. Tuhan Yesus memberkati.